warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kajian Hadis, perkenalkan saya Aithia Amirayu Fitrati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu karya penting dari ulama besar dalam dunia hadis, yaitu Kitab Al-Marasil karya Imam Abu Dawud. Mungkin kita sudah sering mendengar tentang Sunan Abu Dawud, tapi tahukah kalian bahwa beliau juga menyusun kitab-kitab khusus yang memuat hadis-hadis mursal? Lalu, apa sebenarnya hadis mursal itu dan mengapa beliau menyusunnya dalam satu kitab tersendiri? Nah, semua pertanyaan itu akan kita bahas dalam video ini secara singkat, padat, dan tentu saja ilmiah. Imam Abu Dawud memiliki nama lengkap Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ad bin Ishaq bin Bashir bin Shihab ibnu Amr bin Amron al-Asdi as-Sijistani. Bapak beliau yaitu Al-Ash'ad bin Ishaq adalah seorang rawi hadis yang meriwayatkan hadis dari Hamad bin Zaid. Tentang akhlak dan kepribadian Abu Dawud, kebanyakan para ulama mengakui bahwa Abu Dawud dikenal sebagai tokoh hadis yang mendalami pengetahuan agamanya, tekun ibadah, soleh, serta kokoh pendiriannya. Sejak kecil, Abu Dawud sudah menuntut ilmu. Di antara negeri yang dikunjunginya adalah Hijaz, Mesir, Irak, Aljazair, dan Khurasan. Di negeri-negeri itulah Abu Dawud bertemu dengan sejumlah imam-imam penghafal hadis dan mendengar hadis dari para imam tersebut. Selama hidupnya, Imam Abu Dawud menghasilkan karya-karya di antaranya adalah Sunan Abu Dawud dan Kitab Al-Marasil. Imam Abu Dawud memperoleh penghargaan dan pujian dari para ulama, terutama dari gurunya sendiri. Ahmad bin Hambal serta Al-Hafidh Musa bin Harun berkata mengenai Abu Dawud, Abu Dawud diciptakan di dunia hanya untuk hadis dan di akhirat untuk surga. Aku tidak melihat orang yang lebih utama melebihi dia. Al-Marasil adalah kumpulan hadis mursal dalam satu kitab lengkap dengan menyebutkan sanadnya. Kemungkinan besar Imam Abu Dawud memiliki niatan untuk menyusun kitab Al-Marasil sebagai sumber rujukan bagi para ahli hukum. Dalam kitab tersebut, ia akan mengandalkan teks-teks tertentu, menarik kesimpulan dari teks tersebut, dan memberikan fatwa ketika tidak ada hadis yang sahih dan jelas terkait masalah yang sedang dihadapinya. Ia berpegang pada pandangan gurunya, Imam Ahmad, yang membolehkan pengutipan hadis mursal jika tidak ada hadis yang lebih sahih di dalam bab tersebut. Menurutnya, hadis mursal lebih diutamakan daripada melakukan analogi atau perumpamaan. Dalam mukadimah kitabnya, Abu Dawud menyebutkan bahwa terdapat 544 hadis mursal yang disusun berdasarkan bab-babnya. Ia juga menegaskan bahwa sebagian besar dari hadis-hadis tersebut memiliki sanad yang sahih yang dapat dikaitkan dengan sumber asalnya meskipun berstatus mursal. Karakteristik penting Kitab Al-Marasil. Kitab ini memperlihatkan komitmen Abu Dawud dalam ilmu hadis, terutama dalam mengklasifikasikan hadis berdasarkan kekuatan sanad. Selain itu, kitab ini juga menunjukkan bahwa hadis mursal tidak serta-merta ditolak, melainkan masih bisa dipertimbangkan dengan melihat dukungan dari sanad lain. Kitab ini juga merupakan kitab rujukan penting bagi ulama dalam menilai status hadis-hadis yang tidak musnad. Kualitas hadis-hadisnya sangat terjaga karena Imam Abu Dawud sangat jeli dalam menyandarkan sanad-sanad hadisnya. Adapun metode penulisan kitab ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan mukadimah. Yang kedua, profil penulis yakni Abu Dawud, nama, nisbah, laqab, guru-guru Abu Dawud, pendapat ulama tentang Abu Dawud, dan lain-lainnya. Yang ketiga, membahas tentang ilmu marasil, pengertian mursal-mursal dan kehujahannya, tingkatan mursal, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah manhaj al-tahqiq. Yang kelima adalah penyebutan hadis-hadis mursal. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh hadis dari kitab Al-Marasil beserta penjelasannya. Haddatsana Musa bin Ismail, haddatsana Hammad, akhbarana Hisham bin Hasan, anil Hasan, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khalla'a qala, Allahumma inni a'udzu bika minal khabithil mukhbithi, ar-rajasi, an-najasi, asy-syaithanir rajim.
Al-Hasan di sini adalah Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, bukan seorang sahabat. Ia tidak menyebutkan sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW. Maka hadis ini disebut mursal karena terputus pada tingkat sahabat.